Kata Nabi, barang siapa yang dia singgah di suatu tempat, baik bermalam, baik singgah untuk istirahat, bagi orang-orang yang safar, ini tentunya di zaman doeloi, yang mana mereka beristirahat atau bermalam di tempat-tempat yang menakutkan, yang berbahaya, maka membaca man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu sekarang orang singgah di mana? Di hotel, atau jika istirahat di pom bensin atau rest area, maka berarti hukumnya boleh apa tidak membaca doa ini? Silahkan dijawab. Jawabnya boleh saja, karena di sini bersifat umum. Man nazala manzilan, faman huna i'rabuhu madaman syartiyah. Nazala manzilan, manzilan i'rabnya apa? Nakirah fi siyaqi syarat. Barang siapa yang duduk di suatu tempat, barang siapa yang turun di suatu tempat, maka di sini manzilan yufidul umum, baik manzilan di zaman doeloe, di wadi, di tengah hutan istirahat, atau bermalam di lembah di tengah hutan, maka membaca ini. Dan di zaman now istirahat di hotel, maka boleh membaca ini. Jawabnya boleh. Maka bahkan di hotel pun banyak bahaya-bahaya, yang mana kuntilanaknya lebih cantik daripada yang di wadi. Iya, kuntilanaknya bermake up dan membawa tas kecil dan pelacur namanya. Adapun di wadi-wadi mungkin kuntilanak, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kik lari. Namun yang di hotel-hotel datang mengetuk pintu, atau di luar hotel berkeliaran dengan pakaian-pakaian yang minim, kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa bang? La ilaha illallah. Maka syaitan ini lebih parah daripada kuntilanak, sehingga manazala manzilan bersifat umum, baik dia di hotel ataupun dia di wadi, maka membaca ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari gangguan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah tadi, ada kuntilanak, ada para pelacur, sama-sama makhluk ciptaan Allah, dan ada binatang-binatang buas. Maka jika orang ini membaca doa ini, lam yadurhu syai', tidak akan berpengaruh dari keburukan-keburukan hamba-hamba Allah, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia selesai besoknya atau beberapa jam dia pergi dari tempat itu. Maka faedah di dalam hadis ini, pertama, kita berhubungan dengan permasalahan al-isti'adah. Maka a'udzu bikalimatillah, di sini boleh kita beristi'adah dengan kalimatillah dari sifat Allah. Pendalilan boleh beristi'adah dengan sifat Allah. Dan ini yang menjadi poin pendalilan, maknanya beristiadah kepada Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan fihi masail, dan fihi masailnya ada sedikit. Maka kita tutup pelajaran kita dengan fihi masail setelah kita masuk kepada pendalilan Al-Quran dan tafsir-tafsirnya yang sahih, dan juga pendalilan dari hadis, di mana seseorang jika turun bersinggah kepada suatu tempat membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan diganggu dan tidak akan terkena madarat dari orang-orang yang datang ataupun makhluk-makhluk yang datang padanya. Fihi masail, maka kita masuk kepada fihi masail. Yang pertama, al-ula, takdiruhu al-mas'alatul ula, tafsirul ayah jin, tafsir ayatul jin tadi. Maka tafsirnya telah kita berikan, siapa yang sahih tadi? Dari Qatadah, Mujahid, dan dari Ibrahim An-Nakhai, yang intinya
Dulu orang-orang jahiliyah jika bermalam di dalam kegelapan wadi, mereka mengatakan, aku berlindung ila sayyidi hadal wadi, kepada pemimpin dari jin di wadi ini. Maka ini tafsir dari ayat al-jin. Maka ini masalah yang pertama selesai. Atsaniyah, yakni masalah yang kedua, qaunuhu minasyirk, bahwa yang demikian itu dari kesyirikan. Maksudnya kenapa? Li'anna al-isti'adah ibadah amarallahu bi ikhlasiha lahu, falamma sarafaha ilal jin sara dzalika syirkan. Maka disebutkan faidah yang kedua berhubungan dengan ayat tadi yang meminta bantuan kepada jin penguasa dari lembah ini di zaman jahiliyah dulu masuk kepada kesyirikan. Karena apa? Karena isti'adah meminta perlindungan wajib kepada Allah saja. Barang siapa yang memalingkan kepada Allah dan kepada selain Allah, maka dia kesyirikan. Itu makna dari permasalahan yang ketiga. Lalu al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, al-istidlal ala dalika bil hadis, li'annal ulama'a yastadiluna bihi ala anna kalimatillahi ghairi makhluk. Qalu li'anna al-isti'adah bil makhluk syirkun. Maka mana wajah pendalilannya? Di dalam hadis yang diinginkan, hadis Khawlah tadi. Karena ulama mengambil pendalilan di sini tentang a'udzu bi kalimatillah. Maka kalimatillah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Maka salah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena Al-Quran kalamullah. Maka aku berlindung a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Disebutkan oleh para ulama di sini adalah wajah pendalilannya beristiadah dengan kalimat Allah, dan kalimat Allah bukan makhluk. Maka oleh sebab itu wajah pendalilannya, barang siapa yang beristiadah dengan makhluk, syirik. Dan kalimatullah bukan makhluk, tetapi boleh beristiadah dengan sifat Allah. Maka maknanya di sini Imam Ahmad dulu beristidlal dengan hadis ini, bahwa Al-Quran bukan makhluk. Karena Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan di dalam hadis Khawlah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, untuk beristiadah dengan kalimatillah. Berarti kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti kita tidak boleh melaksanakan hadis ini, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak boleh, hukumnya syirk. Walakin huna al-isti'adah bi kalimatillah bal amara Rasulullah idan hukmuhu laisa bisyirk limada li ana kalimatillah laisa makhluk bal sifat Allah dalam berbicara. Kemudian faedah yang keempat, fadilatu hada du'a ma'a ikhtisarihi, bahwa doa tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, betapa besar faedahnya meskipun dia itu sedikit lafadznya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selesai. Namun apa faedahnya? Semenjak dia bermalam di situ, misalnya bermalam dari maghrib sampai fajar 12 jam, maka dalam perlindungan Allah. Itulah dari keutamaan yang besar, padahal kalimatnya sedikit. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hanya beberapa detik kita menyebutkannya, namun perlindungannya semalam penuh. Maka ini makna dari fadilah, keutamaan yang besar, namun diucapkan dengan lafaz yang sedikit. Maka inilah dari faidah yang keempat.
Adapun faidah yang kelima, anna kauna syai' yahsulu bihi manfa'ah dunyawiyah min kaffi syarrin au jalbi naf'in la yadullu ala annahu laisa minasyirk. Bahwa sungguhnya kejadian dari segala sesuatu yang memberikan manfaat duniawiyah, baik dari mencegah dari keburukan yang datang ataupun mengambil dari faidah, maka tidak menunjukkan bahwa dia itu bukan dari kesyirikan. Maknanya annahum idza ista'adu bikabiril jin salimu min syarrihim fahadihi hiyal manfa'ah walakin mislu hada la yadullu ala jawazihi wa annahu laisa minasyirik bal yu'khadu dalika min adillati syara' wa hiya qad dallat ala annahu syirkun fa inna qadra anna fihi manfa'ah fahada la yubihuhu li'anna fihi minal mafasid al-ad'af min dalika. Maka maknanya di sini jangan dikira di dalam hadis ataupun di dalam ayat tadi bahwa di zaman jahiliyah dulu orang-orang meminta kepada pemimpin dari jin untuk meminta perlindungan. Maka ini adalah perkara yang syirik. Maka oleh sebab itu diharamkan oleh Allah, dan bahkan di dalam Ashar Ibrahim An-Nakhai berkata para jin, kalian mengambil kami untuk melindungi kalian padahal kami sendiri tidak bisa menafikan keburukan yang datang kepada kami dan mengambil faidah yang bisa kami ambil. Maka bagaimana dengan mereka manusia meminta perlindungan kepada kami, kata jin tersebut. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa meminta bantuan kepada jin, pemimpin jin di situ hukumnya syirik, dan disebutkan fazaduhum rahaqa, ditafsirkan maknanya maka menambah mereka ketakutan kepada jin dan menambah mereka berbuat kesyirikan, karena jin itu akan membuat lebih buruk kepadanya karena mereka meminta perlindungan kepada perkara yang buruk. Seperti di saat kita dalam keadaan safar di lembah tersebut, kemudian datang penyamun. Maka penyamun ini yang tadinya mau meminta uang-uang mereka, malah mereka meminta kepada penyamun, wahai para penyamun, aku berlindung kepadamu, meminta perlindungan kepadamu. Maka si penyamun ini yang tadinya mau mengambil uang yang ada pada mereka saja 1 juta, 2 juta, di saat mereka mengatakan wahai para penyamun aku berlindung kepada kamu, maka sini semua barang-barang kalian, dan ditambah dengan itu sini anak-anak gadis kalian, dan seterusnya, lebih kejam lagi. Ini maknanya fazaduhum rahaqa, maka para jin dan syaitan itu akan lebih membuat mereka takut dengan menimbulkan perkara-perkara yang menyebabkan mereka takut, sehingga mereka lebih merasa takut dan membutuhkan perlindungan kepada mereka. Maka ini yang bisa kita berikan dari bab. Maka insya Allah setiap hari kita menyelesaikan 1 bab, sehingga dengan cepat kita bisa menyelesaikan kitab tauhid. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.